Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Siti Mutia Rahman, Alia Edith Putri, Alpiani, Rizal, dan Rizal. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar dalam proses pembelajaran hari ini kita dapat keberkahan dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Alsapia. Hadir, Bu. Hadir. Tazkia. Hadir, Bu. Hadir. Fauzia. Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Oke. Yunita. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba lihat apakah pakaian kalian sudah rapih dan apakah tempat duduk kalian sudah bersih. Sudah, Bu. Nah, baik, apabila sudah rapi dan sudah bersih, berarti kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nyanyi semuanya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Semuanya, Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Kita hari ini belajar tentang tema 2, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, tentang manusia dan peristiwa alam, pembelajaran ketiga. Tujuannya untuk mengetahui peristiwa karena faktor alam dan manusia, juga untuk mengetahui dampak penyebab dari peristiwa alam. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Alia. Silakan Ibu Alia. Ya, terima kasih Bu Muti. Nah, anak-anak gimana nih? Masih pada semangat? Tidak? Masih, dong. Bu. Oke. Anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bakal belajar tentang bencana alam, peristiwa alam. Nah, udah ada tampilannya? Ya. Nah, gambar peristiwa alam.
Yang pertama ada gempa bumi. Nah, ada yang tahu tidak gempa bumi ini disebabkan oleh apa? Apakah disebabkan oleh manusia atau dari alam? Pergerakan Geseran Bu. lempeng. Iya, benar, pergeseran lempeng bumi. Jadi gempa bumi ini merupakan peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, lanjut. Ada gunung meletus. Nah, gunung meletus ini biasanya disebabkan oleh apa? Alam atau manusia? Ayo, ada yang mau jawab? Alam, Bu. Iya, benar. Alam, Bu. Nah, gunung meletus ini biasanya disebabkan oleh apa sih? Oleh alam, Bu. Nah, iya betul. Jadi gunung meletus ini disebabkan oleh adanya aktivitas di bawah gunung itu di bawah muka bumi. Tuh, jadi ada kayak pembuatan magma seperti itu. Nah, lanjut. Ada kekeringan. Nah, kekeringan ini biasanya disebabkan oleh apa sih? Alam atau manusia? Nah, biasanya kekeringan ini disebabkan oleh ada dua faktor, bisa dari alam dan bisa dari manusia. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada tsunami. Nah, tsunami ini biasanya disebabkan oleh apa sih? Oleh alam, iya. Nah, kenapa sih ada tsunami? Karena ada Alam, Bu. Iya, betul Yunita. Jadi si tsunami ini disebabkan oleh adanya pergerakan di bawah laut seperti itu. Lanjut, banjir. Nah, biasanya ini banjir disebabkan oleh alam atau manusia? Biasanya banjir ini disebabkan oleh manusia. Bisa jadi karena manusia buang sampah pada sembarangan, terus habis itu daerah resapan airnya dibuat menjadi mall atau rumah seperti itu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa peristiwa alam itu ada dua, yaitu disebabkan oleh alam dan manusia. Nah, sebelum itu Ibu ada sebuah cuplikan video, kalian nonton ya. Beberapa penyebab banjir. 1. Banjir akibat luapan air sungai. 2. Banjir akibat pasang naik air laut. 3. Banjir akibat air hujan tidak dapat mengalir. Ada dampak banjir bagi kehidupan. Apa saja ya? 1. Rumah dan barang rusak. 2. Sawah terendam air. 3. Banyak korban jiwa. 4. Muncul penyakit diare dan ispa. 5. Lingkungan rusak. Gempa bumi dan dampak. Berbagai jenis gempa bumi. Gempa bumi menurut penyebabnya. 1. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. 2. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan pergeseran kerak bumi. Gempa bumi menurut letak pusat gempa. Pusat gempa disebut epicentrum. 1. Gempa daratan adalah gempa yang epicentrumnya berada di darat. 2. Gempa laut adalah gempa yang epicentrumnya berada di laut. Dampak gempa bumi. Lihat gambar itu teman-teman, rumahnya hancur, tanahnya terbelah. Dampaknya adalah korban jiwa dan luka, rumah dan harta benda hancur, lahan pertanian dan perkebunan rusak, berbagai jenis sarana sosial rusak, jalan dan jembatan rusak, rel kereta api putus atau bengkok, terjadi gelombang tsunami, gunung meletus dan dampaknya. Terjadinya letusan gunung api. Siapa yang tahu bagaimana terjadinya letusan gunung api? Lihat gambarnya teman-teman. Cairan apakah yang mengalir dari dalam gunung itu? Cairan panas dalam perut bumi disebut magma. Magma selalu mencari celah untuk keluar. Kawah gunung berapi merupakan lubang muntahan lava dari perut bumi. Lubang kawah yang tertutup batuan menahan magma bertekanan tinggi. Tekanan magma makin lama makin besar, sehingga mampu mendesak batuan itu. Kawah terbuka dan magma dimuntahkan keluar. Saat itulah gunung berapi meletus. Wah, ada dampak letusan gunung berapi. Dampak apa saja ya? Dampak positif. Tanah di sekitar gunung berapi menjadi subur.
Dan gunung berapi dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, anak-anak, selain ada dampak positif, ternyata juga ada dampak negatif. Apa saja ya? Yaitu korban jiwa dan luka-luka, terjadi kepanikan, rumah dan harta benda rusak, lingkungan rusak, pasir dan debu menghalangi pandangan, tanaman rusak, hewan ternak mati atau hilang, gempa bumi vulkanik merusak bangunan, timbunan material yang banyak, wilayah yang tertimbun berlahar rusak parah. Wah, tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan. Tinggi gelombang adalah 30 meter lebih. Kecepatannya hingga 1000 km per jam. Penyebab tsunami yaitu 1. Kekuatan vulkanik terjadi akibat meletusnya gunung berapi. Contohnya, pada tahun 1883, Gunung Krakatau meletus dan menyebabkan daerah pesisir pantai barat Jawa dan pantai selatan Sumatera dihantam tsunami. 2. Kekuatan tektonik terjadi akibat dari adanya gempa tektonik di lautan. Contohnya, pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa di Nanggloe, Aceh, Darussalam, dan Sumatera Utara yang disebabkan oleh gempa yang berkekuatan 9 skala Richter. Gempa itu menyebabkan tsunami. Peristiwa-peristiwa alam itu disebabkan banyak faktor. Nah, untuk memperkaya ilmu kalian, lanjut aja kita ke latihan buat memperkaya ilmu kalian. Nah, LKS ini akan dipimpin oleh Bapak Reza. Silakan Bapak Reza. Oke, baik, dilanjutkan ya. Nah, ini Bapak punya LKS yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Jadi kalian berdiskusi ya, dikerjakannya per kelompok. Bapak coba kirim, kalian Bapak share screen-nya share screen di Zoom ini ya. Sudah ada? Baik, sekarang kalian mengerjakan LKS ini dalam waktu 15 menit, gimana, cukup? Cukup, Pak. Oke, silakan. Kerjakan, didiskusikan. Gimana, udah selesai? Udah selesai mengerjakannya? Baik, Al-Safia sudah selesai mengerjakannya, kelompok Al-Safia? Sudah, Pak. Kelompok Yunita sudah? Sudah, Pak. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Mulai dari siapa yang mau menjawab pertama? Kelompok siapa yang berani? Boleh kelompok saya, Pak. Cek suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak.
Baik, gimana jawabannya? Siapa yang berani mengungkapkan jawabannya? Menunjukkan jawabannya? Yunita, gimana berani? Penyebab dan dampak dari peristiwa banjir, bencana alam banjir. Iya, penyebab terjadinya bencana banjir bisa disebabkan oleh manusia karena membuang sampah sembarangan. Lalu bisa juga penebangan hutan secara liar. Terus dampak yang ditimbulkan dari bencananya itu tidak bisa sekolah karena keadaan jalannya itu banjir gitu, Pak. Oke, betul. Gimana yang lain setuju? Setuju, Pak. Pak. Nah, setelah kalian mengerjakan serta menyimak tadi materi yang sudah disampaikan bahwa menjaga lingkungan sekitar itu sangat penting ya, biar tidak terjadinya bencana-bencana alam yang bisa disebabkan oleh manusia. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih sama kalian, gimana udah pada menjaga lingkungan sekitarnya belum biar tetap asri? Sudah. Apa yang dilakukan Al-Safia untuk menjaga lingkungannya tetap asri? Aku buang sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali ya. Membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting karena jika tidak bisa menyebabkan berbagai bencana alam. Salah satunya yaitu banjir. Bisa menyumbat saluran pembuangan air dan akhirnya terjadi bencana banjir. Nah, seperti itu ya. Yang lain gimana? Setuju? Ada yang lain menjaga lingkungannya, misalkan menanam pohon. Siapa yang sudah menanam pohon? Ada yang lain? Suara Bapak terdengar. Terdengar, Pak. Ya. Ada yang sudah mencoba menanam pohon untuk menjaga lingkungan tetap asri? Sudah, Pak. Saya sudah. Nah, apa akibatnya jika kalian sudah mencoba menanam pohon ke depannya? Yaitu akan tetap menjaga lingkungan ya, penyerapan air. Pohon itu penting sebenarnya untuk penyerapan air itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman kalian harus bisa menanam pohon, harus bisa membuang sampah di tempatnya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Ya, baik anak-anak. Tadi sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu gurunya ya. Pasti masih ingat ya materi yang sudah dipelajarkan. Tadi udah belajar tentang apa aja? Yang pertama, macam-macam bencana alam, penyebab dan dampaknya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan soal ke kalian. Nah, Ibu kirimkan ke WhatsApp grup ya. Nah, sudah ada? Sudah ada, Bu. Ibu bakal tampil di Zoom ya. Coba kalian jawab terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup? Cukup, Bu. Ya, dimulai dari sekarang. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu.
Ibu bakal membacakan soalnya, terus kalian jawab ya. Baik, Bu. Peristiwa yang terjadi secara alami atau tanpa ada campur tangan manusia dalam prosesnya disebut Peristiwa alam. ya, betul. Salah satu nomor 2, gelombang besar yang terjadi di dasar laut akibat dari adanya patahan lempeng bumi di bawahnya bisa menyebabkan bencana alam. Disebut gelombang besar. Ayo, apa? Ada gelombang besar yang terjadi di laut. Tsunami, Bu. Iya. Tsunami, Bu. Yang nomor 3 sekarang. Banjir bisa saja kerap terjadi di musim hujan akibat dari Membuang sampah sembarangan, Bu. Iya. Sekarang yang nomor 4. Salah satu contoh kegiatan manusia yang bisa melestarikan alam. Reboisasi, Bu. Iya. Ada yang tahu reboisasi itu apa? Menanam dari pohon. Iya, betul ya. Penghijauan atau penanaman pohon. Sekarang nomor 5. Udara yang bergerak dari tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum yang disebabkan karena ada pergerakan udara yang sangat kencang. Ayo, disebut apa? Angin Biasanya topan, Bu. Iya, betul ya. Sudah cukup anak-anak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak dari materi yang sudah dipaparkan tadi? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Izinkan Ibu menyampaikan kesimpulannya. Jadi, manusia itu tidak bisa terlepas dari alam, karena kebutuhan manusia itu semua terpenuhi oleh alam. Tapi terkadang manusia juga banyak sekali yang masih merusak alam, seperti contoh kecilnya itu menebang pohon, itu kan bisa menyebabkan longsor ya. Jadi maka dari itu kita harus bisa menjaga dan melestarikannya dari hal yang paling terkecil, misalnya membuat jadwal piket untuk membersihkan lingkungan sekitar atau gotong royong seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini ya, tidak terasa sudah di penghujung pembelajaran. Terima kasih anak-anak atas semangat belajarnya ya. Sekian dari Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.